Orang haid sholat itu sholatnya tidak sah. Jadi haram untuk melakukan sholat, bukan sekedar tidak sah, justru haram. Memang tidak boleh dan tidak perlu mengqadha sholatnya. Itu kalau ditinggalkan karena haid. Kalau laki-laki meninggalkan sholat pasti bukan karena haid. Itu bukan berarti ketika perempuan meninggalkan sholat karena haid tidak perlu mengqadha, laki-laki yang meninggalkan sholat juga tidak perlu mengqadha. Tidak seperti itu pandangannya para ulama. Jangan punya pandangan yang berbeda dengan pandangannya ulama. Alasannya seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu. Karena perempuan waktu menstruasi dia tidak wajib sholat, meninggalkan sholat otomatis dan tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, berarti kalau orang meninggalkan sholat juga tidak wajib untuk mengqadhanya. Disamakan dengan perempuan, iya karena mereka menstruasi, dan yang ditinggalkan banyak karena menstruasi, dan menstruasinya itu bukan karena dia sengaja menstruasi, kan enggak, itu kan menjadi pembawaannya sebagai seorang perempuan. Kan sunatullah, fitrahnya seperti itu. Bagaimana dia bisa menolak? Kalau disuruh qadha akhirnya kan bahasanya kalau seperti itu yang jenengan jangan buat saya menstruasi, kan seperti itu, protes perempuannya. Kalau disuruh untuk mengqadha, karena banyak sholat yang ditinggalkan dan meninggalkannya bukan karena adanya kemauannya sendiri, namun merupakan kehendak dari Allah, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Sedangkan laki-laki yang meninggalkan sholat apa karena menstruasi? Nanti ada penjelasannya. Jadi ketika bukan karena ada menstruasi, maka wajib untuk mengqadhanya. Harus kita pahami. Wajib mengqadha. Qadha salat itu memang masalah yang sangat berat, namun harus kita yakini bahwa itu wajib. Hadisnya sahih, man nasiya as-shalah falyusalliha idza dzakaraha. Ketika orang itu meninggalkan salat, maka kerjakanlah ketika ingat. Meninggalkan salat karena lupa, itu wajib dikerjakan ketika ingat. Wong ndak sengaja saja wajib untuk diqadha, apalagi yang sengaja. Kok banyak sholat yang saya tinggalkan? Ya dicicil, bukan berarti banyak malah bebas kan, mboten toh. Wes kakean berarti wis ora usah diqadha pisan. Ini kan pendapat yang salah, untuk pandangan yang salah. Ketika banyak harus dikira-kira, kira-kira berapa diqadha. Ini harus kita lakukan. Dan saya yakin dengan melakukan seperti itu Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Karena kalau kita berbicara tentang masalah taubat, taubat itu tidak hanya cukup meninggalkan melakukan apa yang pernah ditinggalkan. Itu dulunya tidak sholat, sekarang sholat. Tidak cukup seperti itu, harus mengqadha kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkan. Puasa juga demikian, ketika ditinggalkan wajib diqadha. Kalau taubat atas melakukan maksiat, ya sing penting tidak mengulang lagi kan. Tapi kalau tobatnya meninggalkan yang diwajibkan, maka dia wajib untuk mengqadha apa yang diwajibkan tersebut yang pernah ditinggalkan. Syaratnya demikian. Kalau tidak dilakukan, ya tobatnya tidak diterima karena syaratnya tobat tidak dipenuhi. Tetap harus kita lakukan, dicicil. Kalau sudah ada niatan untuk melakukan ternyata mati belum selesai, saking akeh, bukan karena kronomal, insya Allah Allah akan mengampuni karena sudah ada niatan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah dilakukan. Ojo manja-manja, aku tanggung jawab kan. Dikon qadha ra gelem tapi ninggalin salat wani yo repot. Kalau orang paham ketika memang kebalesan tidur atau apa itu langsung diqadha sehingga ndak ada pirang tahun ndak salat niku reneng ngoten lho bahasa ngoten niku. Kok enek bahasa pirang tahun tidak sholat, tentu kan karena memang tidak paham betul tentang kewajiban sholat dan bagaimana yang harus dia lakukan ketika meninggalkan sholat.